masuk hadiratmu Tuhan.
kepada Allah lain Tuhan selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami Tuhan untuk doa teman-teman Tuhan saya minta. Kayak dulu kita doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapa. Buat kami yang Tuhan Yesus kami menyanyi Bapa Tuhan masa beribadah menjalankan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Tuhan lepaskan dalam satu minggu ini Bapa. Tuhan beri kami Tuhan dalam apa kita akan kerjakan tugas kami Bapa. Bapa berkati kami Tuhan anak Tuhan yang berbakti Tuhan yang beribadah Tuhan dan menjalankan hadapan Tuhan Bapa. Berkati juga teman-teman kami yang bisa bergabung hari ini. Terima kasih Tuhan Bapa untuk pelayanan yang diberikan Bapa. Bahwa kami selalu Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang dibikin Tuhan terang bagi kami Tuhan dan iman dan menerima bagi kehidupan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Mau ke depan dan kepada pendeta kaji. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Moses capek ya mereka. Memang minggu ini kita sedang diserang oleh sakit penyakit. Om Denny hari ini sakit, namanya kumat katanya. Tasya biasa kayak Moses, masalah perut. Moses juga. Dan tadi Bang Ami datang. Loh apa ya? Apa ya? Matanya bengkak. Jadi siapa yang drama itu? Ini dramanya lagi pada diserang. Jeffrey bisa besok? Lagi pada tepar semua pemain drumnya ya. Kita doakan semua yang sakit hari ini dalam nama Yesus sembuh. Tapi sakit? Oh, amin ya. Kita dukung ya yang sakit ya, karena kita harus sama-sama sehat biar kita bisa tetap terus melayani Tuhan. Nah yang sehat jaga kesehatan. Udah tahu hujan gerimis, jangan hujan-hujanan, pakai jaket, pakai topi, pakai jas hujan, ya. Jangan menantang Tuhan. Dalam nama Yesus, saya gereja tanpa pakai apa-apa. Tanpa pakai apa-apa. Ya enggak, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita menjaga kesehatan. Kenapa? Kamu semua penting dan berharga bagi Tuhan. Jagalah kesehatan karena kita itu penting. Kita itu diprioritaskan utama oleh Tuhan. Ya, buka dulu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kita kembali ke bulan Desember, di sini ada cerita tentang Natal ya. Kita coba korek sedikit. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Selanjutnya, saya kalau sama Revi bawaannya emosi terus. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Bukan Marta. Di sini ada Maria. Ayat 28. Nah, apa yang terjadi kepada Maria? Nah, Maria didatangi seorang malaikat. Siapa tahu nanti malam Maria didatangi malaikat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata apa? Salam, bukan salam dari bijak. Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Nih, coba perhatikan. Hai engkau yang dikaruniai. Merasa dikaruniai sama Tuhan? Amin. Iya, kalian dikasih kesehatan, kekuatan sore ini. Di saat yang lain tepar, kalian masih bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan karunia untuk beribadah. Nah, karunia itu turun kepada
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Maria masih bertanya-tanya. Untuk dia nggak bilang sama Maria, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Karena malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Diulang lagi, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terakhir 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia bukan Eksa. Yesus, ya. Maria itu mungkin orang biasa, ya, dari keturunan biasa, keluarganya biasa, nggak ada ningrat-ningratnya, ya. Mungkin tadinya Maria bukan siapa-siapa. Kalian merasa nggak? Kadang-kadang, aku bukan siapa-siapa. Kalau saya lewat juga nggak ada yang lihat, boro-boro ngelirik. Kalian pernah merasa minder seperti itu? Saya mah apa sih? Di gereja aja nggak ditemenin, di rumah aja misalnya saudara saya membuli saya, apalagi di sekolah ratusan orang membuli saya. Ada yang seperti itu? Kadang-kadang kita seperti Maria, mungkin bukan siapa-siapa. Maria itu mungkin tadinya bukan apa-apa, nggak ada yang kenal. Kalau kita juga nggak baca ini, kita nggak tahu siapa Maria, betul? Karena ini tertulis dalam Alkitab, betul? Kalau Maria itu siapa yang tahu dia? Paling opungnya yang tahu. Sekarang kita dekat, dia kan cucu kesayangan. Ya, ada opung di rumahnya. Siapa dia itu? Jadi engkau, ya, bukan siapa-siapa, tapi mendapat kasih karunia, mendapat istilahnya apa ya? Sesuatu yang wow. Tidak semua orang dapat. Satu-satunya perempuan di dunia ini yang dapat kasih karunia, dipercayakan oleh Allah untuk mengandung bayi yang dari Allah, Roh Kudus, dan akan melahirkan. Mendadak Maria menjadi sosok yang sangat penting bagi Allah. Amin. Dia dapat hak istimewa untuk mengandung seorang bayi yang akan menjadi juru selamat dunia. Nah, itu ya, Maria dapat. Sekarang kita cerita Natal berikutnya. Para gembala di mana biasanya di mall? Kalau gembala di Alkitab di mana ceritanya, di mana? Di gereja, di mana? Kufan, ladang. Depannya diganti L jadi P. Di padang. Kalian baca deh di cerita awal kitab Injil. Di situ dikatakan ketika para gembala sedang ngekut-ngekut, ya, sedang beternak, menjaga kawanan dombanya, tiba-tiba datang malaikat, begitu, ya, pakai alat musik, trompet, ada yang bawa gendang, ada yang bawa drum, ada yang main keyboard kalau zaman sekarang, ya. Di situ malaikat memberitahukan kepada gembala, bukan kepada imam-imam, bukan kepada raja-raja yang seharusnya sebenarnya bisa dengar berita itu untuk pertama kalinya. Tapi firman Tuhan mengatakan gembala di padang bukan siapa-siapa, sama seperti Maria, bukan apa-apa. Pada zaman dulu ya teman-teman, gembala itu dipandang rendah. Kalau mereka lewat aja kayaknya dianggap gak ada, dipandang sebelah mata dari status sosial. Tapi malam itu para gembala mendapat sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa nonton konser musik para malaikat. Kalau zaman sekarang Blackpink, BTS, apa lagi? Apa? NCT.
hal itu datang pada teman-teman manapun. Saya dan teman-teman adalah orang-orang penting yang ada. Kamu berharga. Kalian istimewa. Jangan lagi pernah merasa minder. Aduh saya putih, terlalu putih aja. Aduh saya hitam banget. Aduh saya pendek banget. Aduh saya kok tinggi banget dari yang listrik. Jangan merasa seperti itu. Kamu istimewa, kalian berharga. Buktinya apa? Kayu salib itu. Salib. Sekarang buat sini. Salib ini membuktikan Floren. Jangan takut, nanti kesambet. Mending kalau kesambet BTS. Kalau kesambatnya itu kuntilanak, kamu siapa? Kamu siapa? Itu di kayu salib ini berbicara, menunjukkan bahwa saya dan teman-teman istimewa dan berharga. Kalian kalau ke mall, kalau ke belanja, kalian biasanya lihat dulu ya. Oh, kelasnya apa-apa di rumah ya, lagi banyak promo. Lihat kan barangnya kan bagus. Abis lihat barangnya apa? Karena kita masih muda. Kalau gigi kan kalau beli barang udah nggak ada harga. Karena kita Sabina. Ya, lihat harganya kan. Oh iya pantas harganya segitu. Tapi kalau kemahalan pasti ada lagi ya. Cuma lihat doang, cuma megang. Kasihan kita ya. Nah, saya dan teman-teman seharga apa di hadapan anak? Seharga nyawa anak. Amin. Kalau kalian sering merasa tidak berharga, lihat salib itu. Harga yang harus dibayar oleh Allah kita untuk menebus kita seharga nyawa anaknya Yesus. Masih merasa minder? Ada pribadi yang rela mati bagi saya dan teman-teman, rela dicambuk, rela tertati-tati, berdarah-darah, disalib hanya untuk menebus dosa-dosa kita yang kadang-kadang nggak tahu. Mulai malam ini, jangan lagi pernah merasa minder. Saya berharga. Saya anak raja. Kalaupun kalian naik sepeda, bilang anak yang lagi naik sepeda ini adalah anak raja. Amin. Kalau kita naik becak, naik angkot, katakan dalam hati, anak raja lagi naik angkot. Hibur diri aja. Ya, jangan lagi pernah merasa minder. Apapun keberadaan kalian ya, kalian mau merasa ada masalah ini, kekurangan ini, tubuh fisik kalian mungkin ada kekurangannya, ada kelemahannya, jangan lagi merasa minder. Kadang-kadang penting atau tidaknya seseorang dilihat dari fungsinya ya. Ini kayak gini nih, pemain drum ini pada nggak ada. Kita dia menyadari betapa pentingnya proses bagi kita. Ketika dia sakit, ajak kehilangan soulmate yang suka bikin kode. Begitu kan? Dia ngajak. Kamu kehilangan soulmate malam hari ini. Ya, digantikan oleh Koko Jeffrey. Nah, kadang-kadang kita penting tidaknya seseorang dilihat dari fungsinya. Pernah nanya? Kalian merasa kalau Remi nggak ada, kayaknya biasa-biasa aja. Atau, aduh kalau Jose nggak ada, kayaknya ada yang kurang. Tensi di mana? Sakit. Tensi sakit juga. Kenapa kalian nggak pada nengokin? Oh nggak tahu. Kasih tahu. Kasih tahu gimana sih? Kok kamu yang emosi? Ya, baca dulu 2 Timotius 4 ayat 11. Biasa aja, Rem.
Jangan terlalu menggebu-gebu. Coba yang elegan dikit gitu ya. 2 Timotius 4 ayat 11. Sama kok kemarin. Saya bisa minum dulu kalau kemarin. Bener. Oh udah. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Itu Rasul Paulus yang ngomong. Jemputlah siapa? Kufan. Dan bawalah ia kemari karena apa? Pelayanannya penting bagiku. Bawalah Moses kemari karena pelayanannya penting bagi kita. Amin. Semuanya ya. Moses hanya butuh istirahat. Terlalu banyak tiup lilin. Susuk. Ya. Ini Paulus ini bilang, jemput si Markus. Bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, kalau teman-teman menyelidiki Alkitab, sebenarnya Markus itu udah ikut Paulus. Tapi karena Paulus itu kan penginjil, dia lihat orang yang cemen, gampang putus asa, gampang ngambek, dicoretlah Markus dari pelayanannya. Akhirnya Markus ikut Barnabas. Ya. Nah, itu kalian cari sendiri ceritanya sebelum kejadian ini. Sebelum Paulus berkata bahwa, bawa si Markus kepada saya lagi, karena pelayanannya penting bagiku. Markus dianggap penting karena di Paulus melihat, anak ini sudah dewasa, pelayanannya dipakai Tuhan, jadi ditarik kembali. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua sisi ini? Dari sisi Paulus, kadang-kadang orang yang punya pendidikan lebih tinggi, betul, kekayaan lebih banyak dari orang lain, itu kadang-kadang kita suka menganggap sepele, ya. Nah, mulai sekarang belajar dari Paulus, dari sisi Paulus, pelajaran yang kita ambil, jangan pernah merendahkan orang lain yang mungkin sedang berada di bawah kita. Ya, acak tuh, jangan mentang-mentang tinggi, jangan rendah-rendah orang-orang di sekitar. Jangan asal-asal. Nah, mungkin sekarang kita lihat Revi masih kanak-kanak misalnya, Maria masih kayak anak kecil, tapi tunggu 5 tahun, 10 tahun ke depan, siapa tahu mereka jadi asistennya Blackpink. Orang bilang, oh kamu bercita-cita jadi lama. Jusnya adiknya Cipung, berarti kamu berdoa. Ketika adiknya Cipung lahir, kamu daftar jadi suster. Gajinya itu kayak gaji manajer loh, kamu jadi jusnya itu. Ya, ya siapa tahu 10 tahun ke depan kita melihat Yose dan Uven jadi general manager di Jakarta. Amin. Jangan lupa. Amin. Siapa tahu Flora jadi manajernya Tekwang. Ada jalurnya kan, lewat mamanya itu dia daftar jadi mungkin bawahan dulu naik. Kita nggak tahu rencana Tuhan bagi setiap kita. Amin. Jangan lihat teman kita sebelah mana. Siapa tahu 10 tahun kemudian dia yang nolong lu. Ya, kadang-kadang kamu miskin banget, kamu ini banget. Jangan. Tuhan itu punya kemampuan untuk membalikkan nasib seseorang asal orang itu mau bekerja keras. Amin. Percaya, Jose, Uber, dan semua yang ada di sini, kalian itu istimewa, kalian itu berharga. Makanya rencana Tuhan bagi setiap kita istimewa. Gak ada yang sama. Gak semua jadi menteri-menteri, semua jadi guru-guru, semua sama muridnya. Betul? Setiap kita akan disusun Tuhan dengan rencana-rencana yang berbeda untuk saling melengkapi. Mungkin satu sisi Revi bisa LCD, tapi di sisi lain mungkin dia nggak bisa nyanyi. Ya, ada kan orang gitu. Misalnya Aca bisa main keyboard, tapi untuk hal lain dia nggak bisa. Ya kan? Kita itu saling melengkapi. Jeffrey bisa nge-drum, tapi kalau disuruh apa dia kamu nggak bisa. Dia nggak bisa misalnya.
Jangan saling mengejek, tapi saling melengkapi. Dari sisi Markus, kalau dia disuruh jemput, terus dia bilang, kamu yang sudah mencoret saya dari daftar pelayanan, no? Ya kan? Dulu saya dibuang-buang, sekarang dipanggil. Dari sisi Markus kita belajar. Mungkin kita pernah dicoret namanya dari daftar. Nggak tahu. Mungkin kita pernah disisihkan. Tapi jangan takut. Selagi yang coret kita bukan Tuhan, jangan takut. Amin. Kalau Tuhan yang sudah berkehendak, biarpun teman-teman dicoret, disisihkan, diapain, tapi keputusan akhir ada di dalam tangan Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk bisa mengangkat hidup teman-teman. Amin. Jangan meragukan. Mungkin kita kadang-kadang jadi batu sandungan, tapi Tuhan bisa ubah batu sandungan itu jadi batu lompatan. Ya, asal kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan bisa ubah masalah kita, bisa ubah menjadi mahkota. Markus itu penting karena dia dianggap layak untuk membantu pelayanan Rasul Paulus. Ya, kan dia dulu pemalu, jauh pedean Aceh, bener. Aceh itu udah kalian anggap pede. Kalian itu kalau lihat orang datang itu sembunyi. Kalian kalau lihat orang datang biasa kan, Aceh itu sembunyi di kamar. Terus tapi lihat-lihat suruh pimpin pujian teman-teman. Bener, ini saya ngomong. Pimpin pujian pertama kali itu megang mic aja udah kayak gini. Dulu kan nggak ada yang wireless ya, adanya kabel. Itu megangnya sampai nggak beraturan. Naik turun. Itu sampai dipegang dua tangan tetap begini. Coba bayangin teman-teman. Malu, apa-apa harus ditulis. Kalau pimpin pujian, abis lagu ini mau ngomong. Kalian kayaknya baru pertama kali aja kayaknya udah lumayan lah. Kayaknya lo harus tulis mau ngomong apa, awalnya mau ngomong apa, itu benar-benar sampai segitu. Tapi kalau kita mau belajar, Tuhan bisa pakai lebih lagi. Perkara yang kecil asal kalian setia, Tuhan bisa percayakan yang lebih besar lagi. Itu kadang orang melihat kita penting karena fungsinya, betul? Moses ini penting nih, tapi dia sakit, ya kan? Baru terasa penting ya kan? Betul? Kalian kalau lagi nggak ada drum gimana? Hambar. Kalau masakan itu kayak kan nggak pakai garam, gitu kan? Nah, tapi ada juga penting karena cinta. Misalnya cincin kawin orang tua kalian, ya. Walaupun mungkin cincin kawinnya cuma seharga 500.000, 1 juta, tapi bagi orang tua kalian itu penting, betul? Walaupun mungkin simbol cincin kawinnya cuma beli yang bukan emas misalnya, perak, mungkin murah, harganya cuma 200-300, tapi karena itu simbol cinta, itu penting. Kalian lihat seorang bayi cipung lah. Cipung udah ngasihin apa sih? Oh, kalau cipung mau menghasilkan ya. Kalian waktu masih kecil lah, kalian cuma bisa tidur, makan, pipis. Penting gak? Berfungsi gak sih dalam keluarga? Cuma bisa nangis, berfungsi gak di dalam keluarga? Enggak. Ngasihin duit kagak, ngeluarin duit yang banyak, iya. Tapi karena kalian itu dicintai, itu kalian kemana-mana diikutin, kemana-mana dituntun. Padahal belum berfungsi kan dalam keluarga, belum bisa ngasih duit kan, belum bisa ngasih apa-apa lah istilahnya. Seorang bayi, tapi karena orang tuanya cinta sama anaknya, jadi penting. Ya, bahkan sangat penting. Bayi itu segala-galanya di dalam keluarga. Coba kalian punya adik baru lahir tuh, kalian udah disisihkan kakaknya. Bayinya diutamakan karena apa? Cinta orang tua.
Kita penting. Amin. Bilang sama temannya, kamu penting. Jangan tabok. Kamu berharga. Kalau saya dan teman-teman penting dan berharga, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan. Betul? Rawat hidup kita. Amin. Sesuatu yang penting pasti kalian rawat kan? HP dirawat, simpennya nggak sembarangan, betul? Sesuatu yang penting, karena nggak asal itu kan kemana-mana dibawa, ya. Alkitab boleh ketinggalan, tapi HP jangan sampai ketinggalan, ya kan? Betul kan? Kalian HP ketinggalan bisa balik lagi. Kalau Alkitab nggak di gereja juga ada kok, ya kan? Itu karena penting, harus dirawat. Tubuh kita penting nggak? Oh nggak ada yang menganggap tubuhnya penting? Oke, saya berdoa malam ini penting. Oh, kalau penting, jangan sampai tubuh kalian jadi tong sampah. Apa-apa masuk kayak Excel, ya kan? Karena nggak menyadari kan kalau jajan di sekolah dari warna kuning, warna merah, warna biru itu masuk semua ke dalam tubuh, ya kan? Efeknya apa? Perut lilit, kayak lucah. Tubuh ini jangan jadi tong sampah. Karena kalian penting. Kalau sakit bisa pelayanan nggak? Nggak bisa. Kajian kemarin tangannya agak bengkak nih, dari minggu lalu sih. Ternyata bengkak terus agak kram-kram gitu. 3 hari sembuh, kumat lagi. Ternyata setelah diperiksa ke dokter Lisa, kolesterolnya agak naik. Saya pikir-pikir hari Minggu makan apa ya? Oh iya, makan bakso. Karena penting, mulai sekarang ya dijaga. Tuh, kalian kalau tahu, misalnya kalian alergi ini, nggak bisa telat makan, dijaga, jangan selebor. Amin. Loh, rawat. Kalau tahu diri ini penting, kalau harta mungkin bisa tukar tambah, gonta-ganti, betul? Motor bisa gonta-ganti. Tapi kalau badan bisa gonta-ganti nggak? Ditukar di mana? Siapa yang jual? Organ nggak ada, mungkin ada sih. Kalau membunuh orang mati, ya kan? Kalau tahu tubuh ini penting, dirawat, dijaga. Jangan kalian tubuh luar, dalamnya. Jangan jadi tong. Keluarga kalian penting nggak? Kenapa maunya sama teman-teman terus? Nggak menyediakan waktu buat keluarga. Katanya keluarga penting. Penting nggak keluarga? Penting. Sediakan waktu buat keluarga. Ada acara keluarga, ikut. Karena masa-masa itu nanti akan berlalu. Kalian nggak bisa bersama-sama lagi dengan orang tua, adik, kakak. Kenapa? Orang tuanya nanti bisa meninggal, adiknya nanti bisa di luar kota, luar negeri. Kita nggak bisa ada momen kebersamaan. Kalau kalian menganggap keluarga penting, berikan waktu yang terbaik buat keluarga. Amin. Ada yang merasa tersindir? Puji Tuhan. Orang tua kalian penting nggak? Kalau kalian sih udah gak punya orang tua, kalian masih punya semua kan? Penting nggak? Penting nggak orang tua? Penting buat kita jajan kan? Kalau kalian anggap orang tua penting, hormat. Jangan datang ke orang tua cuma ada maunya aja. Ya. Waktu kita penting nggak? Penting. Ini detik yang tadi nggak bisa kembali. Sekaya apapun kalian, tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Betul? Kadang-kadang orang, aduh kalau aja saya tahu, aduh makanya hargai waktu. Waktu nggak bisa kembali. Sebesar apapun uang yang mau kalian keluarkan, tidak bisa mengembalikan waktu.
Pergaulan kalian penting gak? Kalau kepergaulan kalian penting, pilih pergaulan yang baik. Berteman boleh sama siapa aja, tapi pergaulan yang intim kita harus bisa memilih. Jaga pergaulan yang baik. 1 Korintus 15 coba baca. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan ngurusin kuku aja lah. 1 Korintus 15 ayat 33. 15. Coba dikorek. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Perhatikan anak muda ini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau tahu ayat ini, pilih pergaulan yang baik. Karena kita nih, misalnya dalam keluarga punya kebiasaan yang baik pasti. Semua keluarga punya kebiasaan yang baik. Tapi ketika keluar, Sesat. kamu tahu? Ya, ya kan? Kalian biasanya punya waktu untuk keluarga ketika udah bergaul, udah gak punya waktu sama keluarga. Ya, betul? Temennya suka mobil, ikut-ikutan ke mobil. Terus taruh di meja. Om Denny waktu kecil. Oh, ya kan? Jaga pergaulannya. Kalau dia kasih permen, tolak. Terutama yang perempuan-perempuan ya. Yang laki juga ya. Jaga kekudusan dalam pergaulan. Ya, yang sudah pacaran kayak itu, jaga kekudusan. Oh jauh ya? Bisa aja zaman sekarang mah. Anak muda. Nah, itu kebiasaan yang baik dirusak sama bunda orang. Sama datang Doni. Ya, kalian jadi lihat. Ada muda yang bersama dirusak. Loh, lama-lama kalian terbiasa kan dengan keseringan nonton siapa yang bunda orang. Kayaknya begitu kan? Itu kadang-kadang merusak kebiasaan kita yang baik. Kalian yang tadinya sopan jadi nggak sopan, betul? Di sekolah kemarin kajian rapat katanya anak zaman sekarang udah nggak ada hormat-hormatnya sama guru, lewat guru. Ya zaman dulu kan isi pak sampai isi pak. Kalian dari zaman sekarang asal lewat aja, ya kan? Nggak boleh. Tetap kita hidup dengan budaya kalau orang barat memang begitu, mau ketemu sama gurunya aja, ya kan? Itu budaya Pak. Kita hidup di ketimuran, pakai budaya timur, ketemu guru, ketemu pak guru. Kajian kalau ketemu tukang beca, suaranya begini. Bener lihat kalau kajian yang apa? Kita harus saling menghormati. Karena diri kita penting, jaga pergaulan. Ya, kalau udah tahu kebiasaan yang baik, bisa dirusak dengan pergaulan yang buruk. Punya teman yang suka begadang, kalian ikut-ikutan begadang. Mau saling keliling, akhirnya sakit perut. Kalau diri kita penting, yang kedua, lirik. Orang lain juga penting. Amin. Diri kita penting, orang lain juga penting. Filipi 2 coba ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Filipi 4 Filipi 2. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu senanti sepikir. Kalian harus saling sepikir, tapi gak sedompet. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Ayat deklarasi. Ayat 3. Pokoknya kajian lama bukan karena ngaji
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ajak orang yang lebih penting. Oh, Florence saya agak penting. Semua penting. Ayat 4. Aduh, 4 aja lama nih. Besok jangan pakai review om ya. Lama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jalin hubungan yang baik dengan orang lain. Amin. Jaga hubungan orang. Saya kan orang kaya, bodoh amat. Saya mau marah-marah sama siapa aja juga nggak apa-apa. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, saling mengutamakan. Kalau kalian punya prinsip hidup saling mengutamakan, hubungan itu semakin indah. Ya, jangan egois, jangan cuma me, I. Urang, mana. Jadi berkat buat sesama. Amin. Ada seorang hamba Tuhan. Jadi prinsip hidupnya gini. Dia mau diberkati, dia mau naik dengan mengangkat orang lain, dengan memberkati orang lain. Dia dirikan yayasan. Yayasan untuk apa? Untuk orang lain. Orang yang gak mampu kuliah, dia kuliahin. Orang yang gak mampu sekolah, dia bantu sekolahnya. Nah, sekolah masa kecil yang pada saat itu dia dengar sedang rusak. Oh, direnov sama dia. Jadi lebih bagus, lebih jauh lebih bagus sama dia. Padahal bukan sekolahnya dia. Cuma sekolah ketika dia masa kecil. Nah itu. Tahun 2015 dia digerakkan Tuhan untuk memberkati 3 hamba Tuhan atau 3 pendeta senilai $1 juta. Berapa tuh? Kurang lebih 15 miliar lebih untuk 3 hamba Tuhan. Berarti 1 hamba Tuhan dapat 5 miliar. Ya, dia digerakkan Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan. 6 tahun kemudian, ketika dia melakukan jadi berkat untuk 3 hamba Tuhan ini, dia keluarkan uangnya 15 miliar. Dia dapat sebuah properti di Amerika Serikat, Alabama. Teman-teman tahu? Jangan tanya nilainya. Nilai asuransinya aja, asuransinya doang ya, $7 juta. Itu tadi 1 juta aja 15 miliar. 7 kali 15 berapa? 7 kali 15 itu ada jadi semua 105 miliar. Itu duit apa daun? Itu asuransinya aja. Berapa nilai harga propertinya ya, rumahnya. Nah itu, kalau teman-teman berusaha saling mengutamakan yang lemah, memberkati orang yang lemah, yang membutuhkan, itu tanpa kita sadari, kita lebih diberkati. Amin. Dari yang orang yang kita berkati itu jadi berkat. Mungkin kalian saat ini belum punya uang, waktu kalian buat memberkati orang. Jangan cuma main HP, besuk yang sakit, datangi, doakan. Ya, oh nggak bisa naik motor, bisa naik angkot, bisa naik gojek, naik sepeda juga bisa. Kalian semua rata-rata bisa naik sepeda kan? Tengok tuh bareng-bareng, Moses ditengok, Tosi ditengok, yang sakit. Itu kalian hidupnya berdampak, orang yang lagi sakit cepat sembuh. Lihat wajah-wajah kalian. Nah ya, mungkin kalian sekarang belum punya duit. Waktu kalian, tenaga kalian kasih buat Tuhan, buat teman-teman sesama seiman. Bukan seiman juga nggak apa-apa, tolong. Amin. Jangan cuma cengengesan kali ya. Pulang-pulang udah ketemu opung lagi. Ada opung. Salah, aku bukan anaknya om, cucu om. Nah, kita penting ya. Orang lain penting, tapi yang terutama di atas semuanya itu Tuhan yang paling penting. Betul ya? Tempatkan Tuhan di tempat yang utama dan pertama.
He is number one. Amin. Jadikan dia yang utama dan pertama. Apa-apa pertama buat Tuhan. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, kerjakan. Jadikan Tuhan yang terutama dan pertama. Cinta sama Tuhan benar-benar cinta. Jangan cuma nyanyi di mulut aja. Mau cinta Yesus seadanya, oh selamanya. Tapi manusia kadang-kadang serap. Kalau lagi sakit baru-baru ingat Tuhan. Benar? Aisyah kalau lagi sakit ingat Tuhan nggak? Oh ingat. Puji Tuhan. Ya kan kita kalau lagi sakit boro-boro kadang-kadang ya karena aja kemarin saking sakitnya, tapi berusaha mengalahkan ini badannya. Ya kan? Kalau kita sakit, kayaknya itu ya hubungan dengan Tuhan agak terganggu. Ya, ini badan atau tubuh, tangan. Ikut Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalian tuh nari-nari. Kalau kalian nari kemarin nari itu, cinta Rasya, tapi dengan segenap hati. Bukan hanya orang lain yang senang, Tuhan juga senang. Walaupun kalian nggak ngerti bahasa Shimran Hashem, Mosya, udah pakai tinta. Saya tanya sama Kak Dewi, Ripet coba malu aja. Kayak itu tuh yang di rumah sakit jiwa. Tapi Doni seneng loh lihat kamu. Kamu mengemaskan. Ya lucu ya. Yang paling gak beda paling gak Kak Dewi karena dia risih. Ini karena dia udah itu. Tapi yang pede banget Kak Angel. Kak Angel tuh dari momen ke momen tuh dia selalu pede. Dan yang Natal tuh gimana katanya? Kedua. Itu tahu langsung dia tuh. Iya benar. Kak Angel tuh kalau apa-apa tuh bener-bener loh. Padahal istilahnya dia lebih tua dari kalian. Kalian malah yang jauh. Kayaknya tuh bener-bener loh. Kekuat, bener-bener kayak anak kecil. Ya kan? Coba perhatikan di videonya lagi. Kalian yang masih anak kecil udah jadi kayak mama. Kekuatan. Loh, coba deh lihat lagi di videonya. Itu kayaknya tuh dengan passion loh. Menari dengan passion si mama namanya dengan passion. Total ya. Itu totalitas, makanya apalagi yang satu, tapi itu tidak mempengaruhi, ya. Pelan-pelan dia nangis. Aku bilang satu, yang gede lagi ya, bukan yang kemarin bu. Yang isinya berapa aja bilang? Itu 20.000. Tuhan pasti kan? Nanti nggak apa-apa, Iro nggak apa-apa yang penting hatimu, tarianmu buat Tuhan. Mulai malam ini tanamkan hidup kalian berharga. Buktinya itu, ya. Yuk, saya mau nyambungin musik. Mari datang sama Tuhan malam hari ini dengan rasa dicintai bahwa kita istimewa, kita berharga, kita itu penting, ya dari Tuhan. Singa loh, coba singa jangan ketawa-tawa aja. Singa ya. Apa tuh? Ketawa apa sih? Oh, pasang sepatu. Ayo berdiri, semangat. Kita doakan yang sakit malam ini. Moses menjadi terakhir. Seluruh sehat kembali. Hidup itu berharga. Amin. Nyanyikan dengan segenap hati, ya. Apapun yang terjadi, kita selalu yang terpenting bagi Tuhan.
Jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa tidak punya pengharapan. Jangan pernah merasa saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan, saya bisa berbuat apa. Malam hari ini engkau adalah istimewa, engkau penting, engkau berharga Tuhan. Bangkit dari bawah. Jangan biarkan iblis menekan melemahkan hidupmu. Mulai malam ini tanamkan dalam hidupnya berkenan kepada Dia. Sebagai berkenan di hadapan Tuhan. Nyanyikan dengan ucapan syukur. Aku gak mau jadi
memberkati setiap pelayanannya, berikan kesehatan untuk dirinya, keluarganya. Kau berkati pelayanannya, usaha pekerjaan, masa depannya menjadi indah di hadapan. Terima kasih Tuhan, malam hari kami sangat kasih. Kami mau doakan saudara seiman kami yang sakit. Kami berdoa untuk si Malaikat di dalam nama Yesus sembuh. Kami berdoa untuk Moses di dalam nama Yesus sembuh. Untuk Saskia Maria di dalam nama Yesus sembuh. Untuk Opu Maria, atau ayah dan ibu dari bapaknya Maria Tuhan di dalam nama Yesus boleh sehat, sembuh sempurna. Bahkan rekan-rekan kami yang kami jaga dalam keadaan sakit, juga untuk Papi Dewi Tuhan, dalam nama Yesus jangan sembuhkan hamba-Mu ini. Haleluya. Papi Dewi boleh terima kesehatan untuk besok dan melayani-Mu. Alirkanlah kekuatan-Mu Tuhan dari surga. Sembuhkan kami yang sakit, pulangkan kami yang lemah. Berikan berkat untuk kami boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat atau pemuda yang dikasih Tuhan, kuranglah engkau dalam persekutuan dan kasih Allah Bapa dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya percaya kepada